supaya nanti di akhirat kita bisa dekat dengan Kanjeng Nabi. Makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Siapa yang dekat dengan Nabi, dia dekat dengan Gusti Allah. Maka kesempatan sisa umur kita isi dan perbanyak dengan sholawat. Bapak Ibu, kiamat, ya, kiamat itu bukan apa, bukan sekedar ya kayak kiamat ini dahsyat, ngeri. Bayangkan coba, Allah ceritakan dalam Quran tentang fenomena kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau gempa Cianjur kecil, nanti ketika kiamat datang, bukan cuma tanah yang digoyang oleh Gusti Allah, tapi isi perut bumi akan dimuntahkan oleh Gusti Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Luar biasa. Itu baru di bumi, belum di langit. Idza syamsu kuwirat, matahari padam. Wa idzan nujumun kadarat, bintang itu berhamburan, Bapak. Idza sama'un syaqqat, langit Allah belah. Wa idzal jibalu suyirat, gunung Tampomas, ya. Ketika kiamat Anda cari gunung Tampomas udah pindah, tidak lagi di Sumedang. Gunung Cermai pindah. Kenapa? Allah terbangkan itu gunung. Idal jibalu sujirat, wa idal biharu fujirat, lautan Sagara itu Allah di bawah lautan samudra itu, Bapak Ibu. Di situ ada banyak gunung berapi. Itu akan meledak, Allah akan muntahkan semuanya. Air lautan itu semuanya nyala. Anda bisa bayangkan. Wah, intinya dahsyat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Goncangan kiamat itu dahsyat. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata BMK. BMK di mana? 7, sekian kecil. Allah sampaikan zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Dahsyat luar biasa. Bagaimana Gusti dahsyatnya? Yauma tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang hamil gugur, kandungannya gugur. Ya. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu yang bawa bayi, yang punya bayi, itu bayinya sudah ditinggal, dilepas, sudah tidak mikir anak, yang penting diri sendiri selamat. Ya, wataron nasa sukara, manusia seperti orang mabok, bingung, semua lari ke sana, pengen selamat. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Itulah adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan umat Muhammad yang ahli salawat? Nabi bersabda lewat wahyu dari Gusti Allah, inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha. Orang yang paling selamat di hari kiamat dari dahsyatnya kiamat. Kiamat dahsyat, tapi ada orang-orang yang selamat. Siapa? Aktaruhum alayya salatan fi darid dunya. Orang yang paling banyak sholawatnya di dunia, dia akan selamat dari kepanikan hari kiamat. Orang lagi panik, lagi bingung, Anda yang banyak sholawat tenang. Mau kemana? Tenang. Ya, tidak bingung, tidak apa. Subhanallah. Ya, jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi, yang telah mengajarkan kita segalanya, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada halal dan haram, mengajarkan kepada kita bagaimana cara syukur kepada Allah. Sebab kadang saudara kita, bapak, ketika diberi nikmat oleh Allah, dalam hati pengen syukur, cuma tidak tahu cara syukur yang benar. Dikaruniai putra atau putri, dijaga, dirawat, dididik sampai dewasa, dinikahkan. Alhamdulillah, ya, dikasih kemampuan, kekuatan mendidik putri sampai menikah. Maka ketika pernikahan bikin acara syukuran pernikahan. Karena dalam Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum, syukur aku tambah. Pengennya syukurnya ditambah. Ya, maka ketika pernikahan dia syukuran, cuman cara syukurannya tidak sesuai dengan ajaran Gusti Allah. Bapak Ibu dapat nikmat dari Allah, pengen syukur nikmat, cuman dengan cara maksiat. Bagaimana nikmat akan ditambah oleh Gusti Allah kalau kita cara syukurnya dengan maksiat? Punya putra dikhitan, oh walimatul khitan, syukuran khitan, ya, ternyata ketika syukuran khitan, ya, ngundangnya organ, dangdutan, kuda pada mabuk. Nah, ketika kita menggelar syukuran, lalu di situ ada kemaksiatan, Bapak Ibu, siapa yang melakukan kemaksiatan dapat dosa, dan sahibul bait kebagian dosanya. Beda dengan ini sekarang hari ini, saat ini, Bapak Ibu, yang paling banyak pahalanya sahibul bait. Masing-masing kita dari tawal tadi, burdah dapat pahala, sholawatan dapat pahala, ya, kemudian thalabul ilmi dapat pahala. Masing-masing kita dapat pahala. Total semua masuk di catatan amal sahibul bait. Subhanallah. Begitu juga maksiat. Kalau kita punya acara lalu ngundang maksiat, berapa yang maksiat? Ya, itu dosanya kumpulkan semua masuk dalam catatan amal sahibul hajat. Disinilah Bapak Ibu, ya, kita harus bisa mensyukuri nikmat dengan cara yang benar supaya janji Allah dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi syukur kepada Allah, terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala macam yang dibutuhkan kita baik di dunia sampai di akhirat. Dan yang ketiga, syukur kepada para masyayikh, kepada para guru, para ajengan, para kiai yang telah terus mengawal kita, nuntun kita, ngebimbing kita. Alhamdulillah, ya, dengan tidak kenal lelah. Para auli, para ulama, para masyayikh terus kita dituntun, ya. Bayangkan nih, Haji Asep masih darah aja di gigi, bisa nyampe ke Conggeang gitu loh. Ini karena himmah, karena sayang kepada kita umat. Kalau ditanya, Ji, capek itu, Ji, capek. Iya, tapi demi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting umat Muhammad ini bisa terselamatkan di dunia sampai di akhirat. Kita capek enggak masalah. Yang penting kita bisa membantu umat Kanjeng Nabi supaya selamat di dunia sampai di akhirat. Ini yang akan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kepada para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan bosan syukur. Untuk syukur jangan nunggu dapat nikmat yang nyata. Karena kita belum terlahir ke dunia, kita sudah bawa nikmat. Syukur setiap saat, ya, tiap saat Bapak Ibu. Kita umat Muhammad, alhamdulillah, ya, satu hari Nabi SAW sampaikan bahwa umatku, umat Muhammad ini luar biasa. Mereka tidak makan satu makanan, tidak minum satu minuman kecuali dosanya dihapus oleh Allah. Makan itu bisa menghapus dosa. Minum bisa menghilangkan dosa. Kok bisa? Ketika kita mau makan, bismillah, selesai makan, alhamdulillah, itu menghapus dosa. Mau minum, bismillah, alhamdulillah, dosa hilang. Masya Allah, luar biasa. Jadi betul sabda Nabi SAW, innama bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus dengan ajaran Islam yang mudah, yang gampang. Subhanallah, untuk masuk surga Allah bergampang, ya, untuk menghapus dosa juga mudah. Untuk masuk surga, saya bingung Habib, masa la ilaha illallah gimana ya? Anda istiqomahkan, insya Allah bisa. Ada yang lebih mudah lagi Bapak Ibu. Apa? Nabi bersabda, man shalla alayya hina yusbih, man shalla alayya ashran hina yusbih wa ashran hina yumsi. Siapa yang setiap hari pagi sholawat 10, sore sholawat 10, ba'da subuh 10, ba'da maghrib 10. Sholawat yang mana? Bebas. Yang penting sholawat 10 ba'da subuh, 10 ba'da maghrib. Adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka akan diberikan syafaat oleh Nabi di hari kiamat. Yang dapat syafaat Nabi itu dapat pertolongan untuk selamat dari neraka dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, wabil khusus sahibul bait yang telah menjembatani pertemuan pada sore hari ini, mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dimudahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi, sehingga nanti bisa berjumpa dengan Nabi, bisa melihat wajah Nabi, bisa mendapat syafaat Nabi, sehingga bisa masuk surga kumpul dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.